Buat pemerintah kita yang semakin hari semakin membingungkan dan penuh dengan kejutan, saya mendukung gitu. Kalau perlu 2 juta warga Gaza semuanya pindah ke Solo, semuanya pindah ke Indonesia, itu saya mendukung gitu. Selamat malam semuanya. Hari ini terus terang saya membaca satu berita yang sangat-sangat mengejutkan tapi juga membingungkan sekali. Karena rencananya pemerintah Indonesia akan mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia. Apalagi nih gitu. Sebelumnya kita sudah terkejut dan kebingungan ketika Dasko tiba-tiba mendatangi Bursa Efek Indonesia. Hari ini mau mengevakuasi warga Gaza. Ini lebih mengejutkan, lebih membingungkan. Ya atas dasar kemanusiaan karena kita ingin membantu saudara-saudara kita yang ada di sana dan sebagainya, kita mendukung semua niat baik itu. Cuma masalahnya, setiap niat baik itu harus diukur dengan kemampuan. Kalau nggak mampu, jangan ngebantu. Itu sederhananya gitu. Masalahnya negara kita hari ini situasinya itu sedang banyak sekali terjadi pemangkasan anggaran. Dipotong atas alasan efisiensi. Dan kemudian PNS-PNS yang seharusnya sudah bisa ditugaskan itu ditunda penugasannya. Di tengah situasi yang seperti sekarang, tiba-tiba pemerintah mau mengevakuasi warga Gaza. Kalau kata Pak Ustadz Yusuf Mansur, dari mana duitnya? Ya enggak lah, enggak bisa sesederhana itu gitu. Karena pada intinya kalau kita ingin ngebantu itu harus diukur. Orang yang membantu dalam Islam gitu ya, orang yang membantu padahal sebenarnya dia tidak mampu, dia sebenarnya zolim kepada dirinya dan keluarganya. Jadi kalau pemerintah hari ini di tengah situasi pemangkasan anggaran yang sangat luar biasa, ada beberapa kementerian yang dipotong 50%, 60% gitu ya. Terus kemudian kita mau membantu mengevakuasi ribuan atau jutaan warga Gaza ke Indonesia, maka sejatinya pemerintah kita itu sedang zolim kepada negara atau kepada warga dan masyarakatnya sendiri. Warganya sedang ada masalah gitu ya, sedang tidak baik-baik saja, tiba-tiba warga negara lain mau dikasih fasilitas luar biasa. Ya jangan gaya-gayaan gitu kan. Ya karena pada akhirnya kalau kita mau menampung atau mengevakuasi warga Gaza ke Indonesia, itu kan pasti bicara soal anggaran. Kalau kita sudah bicara soal anggaran, udah pasti solusinya nambah utang. Di tengah defisit anggaran yang hanya beberapa bulan kita sudah defisit ratusan triliun rupiah, terus kemudian sekarang mau ditambah dengan membebani diri sendiri untuk mengevakuasi warga Gaza. Ini dari sini saja ini sudah mengejutkan dan membingungkan gitu ya. Kok bisa gitu ya? Ketika kita sedang fokus kepada realokasi anggaran, efisiensi, potong sana, potong sini. Ini mau mengevakuasi warga negara lain. Dan secara politik, ini juga membingungkan sekali. Karena posisi Indonesia itu kan ya pro dengan Palestina gitu. Sementara nanti kalau warga Gaza ini dievakuasi, entah 1.000, sejuta, atau 2 juta orang, ya pada akhirnya nanti di sana nggak ada orang. Gitu kan. Nah kalau di sana nggak ada orang, ya Israel semakin merajalela, gitu kan. Amerika semakin berkuasa dan itu sesuai dengan rencana Presiden Trump gitu, untuk mengosongi Gaza. Udah kosongin gitu ya, supaya apa? Supaya tenang gitu. Dengan cara mengusir orang-orang yang ada di situ secara legal dan baik-baik gitu ya, tanpa peperangan gitu. Jadi ya ini adalah gaya-gaya trik politik yang sangat licik sekali tapi disampaikan dengan cara-cara yang sangat santun. Ya secara politik global mungkin ini adalah upaya dari cara presiden kita atau pemerintah Indonesia untuk mencari perhatian kepada Amerika. Karena ini sesuai sekali dengan program Amerika. Mengosongi Gaza itu sesuai dengan rencana Trump gitu ya. Supaya nggak ada konflik katanya. Kosongnya aja, suruh pergi orangnya. Dan kenapa kita perlu cari perhatian kepada Amerika? Karena memang dalam catatan atau beberapa rangkaian peristiwa beberapa bulan yang lalu memang cukup tidak mengenakan, di mana ketika Presiden Prabowo setelah dilantik menjadi presiden dan kemudian terbang ke Amerika,
itu ternyata tidak berhasil bertemu dengan Trump. Ketemunya cuma sama Biden yang sudah nggak jadi presiden. Gitu kan. Dan Pak Prabowo sudah menelpon Presiden Trump gitu ya dan mengucapkan selamat, saya akan datang kapanpun gitu ya. Kalau Trump ini ada waktu gitu, dan jawaban Trump hanya ya good 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 nice gitu. Ya bahasa Inggrismu bagus dan sebagainya, cuma sebatas itu. Jadi jawaban Trump ini kayak omong kosong gitu, padahal udah dipuji-puji tuh sama presiden kita. Jadi ya mungkin pemerintah kita perlu mencari perhatian Amerika supaya nantinya bisa dilirik dan dua presiden bisa bertemu untuk kepentingan politik atau kepentingan kerjasama yang lain gitu. Jadi dengan membantu Amerika atau setuju dengan pengosongan Gaza atau menampung warga Gaza di Indonesia, mungkin nanti Indonesia akan mendapatkan poin dan dilirik oleh Trump. Wah, bagus juga ini Indonesia gitu ya. Tapi masalahnya kalau warga Gaza sudah keluar gitu ya, maka ya otomatis Amerika dan Israel ya jadi berkuasa di sana. Jadi semakin tidak punya lawan gitu. Yang sebelumnya ditolak atau dilawan, sekarang nantinya gitu ya, kalau warga Gaza semuanya pindah, ya aman mereka gitu ya. Nggak usah perang-perangan lagi, udah langsung menang gitu kan. Nah pertanyaannya, apakah ini sudah diperhitungkan oleh pemerintah atau negara kita? Ya nggak apa-apa juga kalau itu memang sudah diperhitungkan, dan kemudian nanti memang mungkin Indonesia setuju dengan langkah-langkah yang seperti ini karena ya nggak ada jalan keluar gitu. Kalau dibiarkan ya terus perang-perangan terus gitu ya, terus terjadi masalah kemanusiaan. Tapi ya kalau diambil atau dievakuasi ke negara-negara lain dan kemudian dikosongin, ya mungkin nggak ada, mungkin nggak ada perang lagi. Cuma masalahnya nanti mungkin sampai Palestinanya pun juga sudah menjadi negara lain dan sudah tidak ada lagi Palestina di dunia ini. Jadi ya ini adalah sebuah keputusan yang cukup membingungkan dari sisi anggaran, dari sisi politik internasional kita, posisi Indonesia seperti apa, dan kemudian mungkin juga ada rencana-rencana yang lain yang tidak bisa kita pahami hari ini. Tapi intinya dengan 1.000 orang warga Gaza sebagai awalan katanya, dan kita nggak tahu ini akan berapa orang yang akan dievakuasi ke sini, entah berapa, intinya dari 1.000 orang awalan ini kan semuanya adalah manusia, makhluk sosial yang berkegiatan, yang itu harus diperhitungkan dan dipikirkan bagaimana tempat tinggal mereka nantinya akan seperti apa. Apakah akan ditaruh di pulau kosong gitu ya, yang benar-benar nggak ada warga, atau kemudian dicampur seperti halnya Rohingya sebelumnya di Aceh gitu ya. Dan kalau itu yang dilakukan, maka nampaknya itu akan gagal. Setidaknya kalau ditaruh di Aceh itu nampaknya akan gagal karena kemudian menimbulkan banyak sekali masalah sosial dan para pengungsi itu kabur entah kemana, bahkan membaur dengan masyarakat-masyarakat sekitar. Sehingga jadinya gitu ya, orang-orang yang sebelumnya dievakuasi, coba diselamatkan dan sebagainya, sekarang udah hilang. banyak yang kabur gitu. Nah, kalau ditampung di Aceh kemudian tidak pas dan itu sudah terbukti tidak cocok dengan warga Rohingya gitu ya, maka selanjutnya mungkin kita perlu opsi atau kota yang lain selain Aceh. Mungkin gitu ya, mungkin yang paling pas juga itu di Solo menurut saya. Ya karena di Solo kan ada wisata Jokowi, katanya wisata baru gitu, dan kemudian rumah Pak Jokowi kan juga sering ada acara makan-makan bersama gitu ya. Ada Chef Arnold kadang masak-masak nasi goreng gitu kan. Jadi ya mungkin cocok bagi warga Gaza untuk dipindahkan ke Solo supaya nanti acara makan-makannya itu jadi lebih sering dan lebih efisien gitu, karena nanti tiap hari akan masak nasi goreng di sana tuh Chef Arnold gitu ya. Atau orang lain lah gitu. Jadi acaranya akan semakin meriah dan ini ya bisa membuat kedua belah pihak jadi sama-sama diuntungkan gitu ya. Solo diuntungkan dengan munculnya wisatawan-wisatawan baru meskipun gratis gitu ya. Meskipun wisatawannya nggak bayar, malah kita kasih makan. Tapi kan kelihatannya wah banyak gitu wisatawan. Dan bisa sering halal bihalal di sana gitu ya dengan Pak Jokowi dan keluarga. Jadi ya mungkin cocok lah kalau itu ditempatkan di Solo. Jadi semakin meriah Solo dan kemudian banyak lagi warga Gaza yang bisa ikut memperbaiki atau meningkatkan kualitas kota Solo. Atau kalau nantinya ini misalkan ada kongres partai gitu ya. Katanya kan sekarang mau ada
pemilihan ketua umum Partai Solo Indonesia. Jangan disingkat ini ya. Partai Solo Indonesia. Jadi ya mungkin dengan kedatangan warga Gaza ini jadi bisa semakin memeriahkan gitu ya, bisa ya cukuplah buat rame-rame ya. Minimal jumlah baliho dengan jumlah kader Partai Solo Indonesia jadi semakin pas sinkron gitu ya. Nggak seperti sebelumnya yang lebih banyak balihonya. Atau kalau opsi lain tidak di Solo, mungkin bisa dipindah ke Petamburan. Maaf ya Pak Pramono. Pindah aja tuh. Ya maksudnya biar gabung dengan Rizik gitu ya. Biar ini kemudian menimbulkan satu pola-pola baru dan bisa meningkatkan permintaan baju putih di Tanah Abang. Baju putih. Jadi selanjutnya mungkin lebih banyak orang yang bisa jualan kurma bersama Rizik dan kawan-kawan. Jadi Habibnya bisa jadi lebih banyak gitu ya, karena kedatangan warga Gaza kan udah pastilah muka-mukanya muka-muka yang ya ala-ala orang Timur Tengah gitu ya, dan warga kita kan banyak juga warga kita yang yang sering terpesona dengan wajah-wajah Timur Tengah dan dikit-dikit dibilang Habib. Bisa bahasa Arab dikit dibilang Habib. Jadi kalau warga Gaza kemudian dipindahkan ke Petamburan, saya membayangkan ini akan menciptakan ribuan Habib baru yang akan dipuja-puji oleh masyarakat sekitar. Atau mungkin juga kalau selain Solo, kalau nggak di Solo atau nggak di Petamburan, bisa juga dipindah ke IKN gitu, karena IKN ini kan sekarang sepi ya. Udah pembangunannya juga sudah mulai sepi dan kemudian ada banyak tumbuhan-tumbuhan liar, sehingga kalau warga Gaza dipindah ke sana ya bisa dimintai tolong untuk setidaknya bersih-bersih di sana gitu ya. Ya kan sesuai jadinya gitu ya. Mereka bersih-bersih, kita kasih makan, kita ngasih penginapan, itu menjadi sesuai dan cocok lah gitu ya. Jadi ya mungkin itu solusi atau opsi yang bisa kita lakukan kalau memang pemerintah kita serius untuk memindahkan warga Gaza ke Indonesia. Dengan catatan bahwa nantinya warga Gaza ini katanya menurut pemerintah itu hanya sementara saja gitu ya. Nanti akan dipulangkan. Iya kalau bisa gitu. Cuma masalahnya kan kita sudah pernah gitu ya, sudah pernah mengalami seperti misalkan pengungsi Rohingya. Apakah itu kemudian bisa kita pulangkan? Nggak, banyak yang hilang, banyak yang kabur. Gitu. Keenakan tinggal di Indonesia gitu. Jadi buat pemerintah kita yang semakin hari semakin membingungkan dan penuh dengan kejutan, saya mendukung gitu. Kalau perlu 2 juta warga Gaza semuanya pindah ke Solo, semuanya pindah ke Indonesia, itu saya mendukung gitu. Kalau perlu semua warga Palestina jutaan orang tuh pindah ke sini semua, nggak apa-apa gitu ya. Banyak sekali tempat-tempat yang masih kita bisa berikan kepada mereka, dan kemudian setelah itu kalau soal urusan anggaran dan sebagainya gampang lah, yang penting kelihatan wah dan hebat aja. Urusan nambah utang, urusan membayar hutang, biarlah itu menjadi urusan kita, warga rakyat biasa yang ya mungkin wajahnya biasa-biasa saja gitu kan. Tidak seperti kelompok mereka ini. Jadi ya saya mendukung sekali kalau itu memang mau dilakukan. Dan kalau bisa jangan tanggung-tanggung, jangan cuma Palestina, semuanya kalau bisa Arab Saudi pindah ke sini semua. Tapi sekali lagi perlu untuk kemudian kita pahami bahwa sekali lagi untuk membantu itu harus dengan penuh perhitungan dan harus punya kemampuan. Karena sekali lagi saya ulangi, membantu padahal sementara kita sebenarnya tidak mampu, itu adalah tindakan kezoliman yang sangat-sangat luar biasa, harus kita hindari, dan itu ya tidak boleh dilakukan oleh kita, oleh negara atau siapapun di Indonesia ini. Ya bagi pemerintah kita, kalau memang ini cocok gitu ya, ini sesuai dengan apa yang mereka pikirkan, silahkan ambil yang cocok-cocok saja gitu ya. Saya bingung juga gitu ya, mau mendukung atau tidak mendukung. Nanti kalau nggak mendukung dianggap nggak pro dengan Palestina. Kalau tapi ya bagaimanapun negara kita memang sedang lucu-lucunya, dengan segala permasalahannya kita masih bisa menunjukkan kepada dunia bahwa kita begitu luar biasa. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton.
Begitulah kura-kura.